Tetapi BPK masih tetap bersikukuh. Mereka mengatakan bahwa pengelolaan itu tentang BPK, mereka tidak mau tahu tentang mekanisme pengelolaan secara syariat atau secara kanun. Yang mereka pegang itu, mereka diperintahkan agar memeriksa pengelolaan keuangan itu sesuai dengan aturan menteri ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Lintas Gayo. Hana keber amaina abang agang nging rakan sebut biak saudara BWN. Saat ini kita sedang membahas tentang Baitul Mal. Aceh Tengah bersama Tengku Abdul Aziz SPDI, salah seorang komisioner di Baitul Mal Aceh Tengah. Kita ingin mendengar lebih jelas dan rinci tentang apa itu Baitul Mal, salah satu lembaga yang dipercaya oleh pemerintah, katakan seperti itu, mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Untuk itu kita bertanya langsung dengan komisioner Pak Tengku Abdul Aziz untuk menerangkan tentang apa itu Baitul Mal dan lain-lainnya secara lengkap dan rinci. Kepada Pak Tengku Abdul Aziz, kami persilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak moderator dan seluruh kru di Lintas Gayo yang sangat membanggakan, dan seluruhnya para pendengar Lintas Gayo yang ada di media di alam gaib. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Lintas Gayo yang telah mengundang kami untuk bisa hadir ke acara podcast ini, di mana ini sangat penting menurut kami, karena di dunia ini yang paling mahal itu bukan benda, bukan barang, tapi yang paling mahal itu adalah informasi. Nah, jadi informasi memenuhi kedudukan penting di dalam menentukan satu hal. Maka di sini sebagai media sosialisasi, karena kebetulan saya Abdul Aziz SPDI, salah satu komisioner Baitul Mal Aceh Tengah yang membidangi bidang sosialisasi dan pengumpulan serta marketing komunikasi, maka menjadi ranah kami untuk menyampaikan informasi tentang Baitul Mal. Baik para pemirsa sekalian, bahwa kita sudah mengenal apa itu Baitul Mal secara sepintas. Ya, mungkin kalau secara bahasa Baitul Mal itu rumah harta. Ya, bait rumah, mal artinya harta. Sehubungan dengan kita sebagai umat Islam, sudah jelas zakat itu merupakan salah satu ibadah yang wajib ditunaikan bagi orang yang sudah mencapai syarat-syarat dan ketentuan syariat, ya, haul dan nisabnya. Secara dalil syar'i sudah jelas dalam surah At-Taubah, Allah menyebutkan zakat itu bukan hanya sekedar kesadaran, tapi zakat itu sudah merupakan kewajiban. Dalam Al-Quran disebutkan khuz min amwalihim, ambillah sebahagian dari harta-harta mereka itu, sebagai sadaqatan tutahhiruhum, sebagai sedekah yang bisa membersihkan mereka dan membersihkan harta mereka. Kemudian di lain ayat juga Allah menyebutkan bahwa zakat itu memang disalurkan kepada orang-orang yang sudah ditetapkan secara syariat, yang kita bahasakan dengan asnaf, ya. Ada 8 asnaf. Dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah menyebutkan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Itu sudah jelas, zakat itu untuk orang fakir, untuk orang miskin, untuk para amil, kemudian untuk gharimin, untuk mu'allaf, untuk sabilillah, untuk riqab, untuk ibnu sabil. Ada 8 asnaf yang dalam ketentuan di Indonesia itu hanya 7, ya, karena riqab itu budak, tidak ada. Sehubungan dengan itu, secara konstitusi, artinya secara negara, secara aturan di negara kita, zakat ini memiliki perlindungan hukum yang kuat. Undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 itu sudah sangat rinci, sudah sangat jelas apa itu lembaga yang disebut dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Secara Indonesia kita disebut dengan Basnas. Lembaga yang non-struktural yang dibentuk oleh negara, didasari undang-undang dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Lalu bagaimana dengan Baitul Mal? Nah, disinilah yang perlu kita pahami. Berbeda dengan di Aceh.
secara umum betul kita sama dengan Basnas. Tetapi secara khusus, karena kita Aceh ini ada UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh, maka semenjak berlakunya undang-undang itu, nama Basnas tidak lagi dikenal di Aceh. Secara kanun, Basnas namanya diganti dengan Baitul Mal. Secara definisi juga sudah jelas Baitul Mal itu adalah lembaga keistimewaan. Nah, dan lembaga kekhususan pada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota di provinsi dan kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Nah, kata-kata berdasarkan syariat Islam ini yang perlu digarisbawahi. Nah, ini menarik. Nah, karena ketika UUPA itu diterapkan, nah, ketika UUPA menyatakan bahwa zakat itu menjadi pendapatan asli daerah, maka di dalam mekanisme pengelolaan pendapatan asli daerah itu tidak mengenal namanya pendapatan asli daerah Islam, tidak ada. Di situ mungkin yang perlu kita pahamkan kepada para pihak, terutama stakeholder yang menentukan kebijakan ini. Jadi kepada bapak-bapak yang di atas, baik itu DPRK, DPRA, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, karena ini sekupnya provinsi dan kabupaten, hanya provinsi dan kabupaten, mereka lah legislatif dan yudikatif yang menentukan arah keadaan lembaga-lembaga ini. Jadi ini perlu digarisbawahi. Ketika dia sudah mulai masuk menjadi pendapatan asli daerah, maka negara sudah memberikan aturan secara jelas. Tidak ada mereka mengenal daerah Islam. Yang mereka mengenal daerah Indonesia. Mana yang masuk dalam catatan Indonesia, maka berlakulah peraturan-peraturan yang sesuai dengan aturan Menteri Keuangan. Kalau nggak silap saya, karena saya juga kurang hafal, tapi yang terupdate saya dengar yang terbaru, peraturan Permenkyu itu nomor 12 tahun 2019. Nah, di situ mekanismenya sudah jelas. Kita bisa tanya dengan keuangan, bagaimana mekanisme. Dan seluruh uang daerah itu disimpan dalam kas daerah, dalam hal ini Dinas Keuangan. Nah, disitulah uang zakat berada. Jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat, Baitul Mal tidak menyimpan uang, ya. Baitul Mal hanya melaksanakan program, membuat program, kemudian program itu dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, ketika melaksanakannya ini, itu menjadi dilema dalam kanun, dalam aturan Baitul Mal sesuai dengan syariat Islam. Nah, tapi dalam praktek agak sedikit sulit, agak ada benturan antara aturan syariat Islam dengan aturan berlaku di Indonesia tentang aturan pengelolaan anggaran daerah. Jadi ini Pak Moderator, Pak Win Ruhdi Batin, ini mungkin perlu diuraikan lagi nanti. Tapi yang jelas di sini masih ada multitafsir ya, multitafsir tentang bagaimana pengelolaan itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, hari ini kita sudah berusaha bagaimana kita bisa bagaimana mengelola ini sesuai dengan aturan kanun. Tapi sepertinya belum bisa, Pak. Belum bisa kita terapkan seluruhnya karena ya dalam hal ini mungkin pemerintah juga tidak kita salahkan ya, karena mereka kan terikat dengan aturan negara. Nah, sementara komisioner terikat dengan aturan kanun. Nah, kedua-duanya itu mungkin perlu dipertemukan dan dicari jalan keluarnya. Mungkin itu sebagai mukadimah Pak pengantar. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Jadi Pak Tengku Aziz, jadi antara Badan Zakat Nasional kemudian di Aceh berlaku Baitul Mal, apakah sistem pengelolaannya berbeda juga dengan Bajnas tadi? Ya, secara pengelolaan berbeda Pak. Secara undang-undang mungkin kita lebih kuat ya, kita lebih kuat karena kita menjadi pendapatan asli daerah yang wewenang penuhnya itu ada di daerah ya. Kalau Basnas mereka independen, mereka yang mengumpulkan, mereka yang memprogramkan, mereka yang menyalurkan, dan mereka yang mempertanggungjawabkan kepada Presiden melalui Menteri Agama. Nah, kalau di... Jadi tidak ada pihak ketiga, mereka langsung. Mereka langsung. Nah, mereka, yang penting aturan mereka itu, kalaupun mereka membuat aturan yang sesuai dengan aturan Basnas, tidak sesuai dengan aturan Menteri Keuangan nih. Ya, aturannya aturan yang mereka buat sendiri. Kalau dalam kami istilahnya perban ya, peraturan badan. Nah, ini pun ketika kami buat perban pun ternyata tidak bisa diakui kalau perban itu, peraturan badan yang sudah kami buat itu bertentangan dengan aturan pemerintah daerah. Nah, jadi ini agak sedikit polemik. Jadi, kalau mau kita terapkan seperti Basnas di Baitul Mal ini agak sedikit sulit, Pak. Sulit. Kita terikat dengan aturan UUP. Ya,
kita dengan aturan UPA. Ya, jadi kita tidak bisa keluar dari frame itu. Ya, nggak bisa keluar dari frame itu. Jadi itu artinya Pak Tengku Ajis, ya, kita menggunakan dana zakat umat ini dan zakat infak sedekah ini lebih rumit dan lebih sulit penerapannya dibanding dengan Bajnas tadi, karena mereka independen dan bisa langsung menyerahkan paket tadi sesuai dengan apa yang mereka, skema yang sudah mereka buat. Nah, di kita berarti kan Baitul Mal harus berada dalam sebuah kondisi yang sebetulnya mereka sedang tidak independen karena mereka terikat dengan katakanlah UPA tadi. Ya. Nah, jadi ini bagaimana memahami ini tadi, Pak? Saya pikir ini keseriusan kita atau pemerintah dalam hal mensikapi kanun yang sudah 4 kali revisi. Ya. Kanun 2007 pertama muncul ya tentang pengelolaan zakat. Itu lebih aman saya lihat karena bertahan sampai 11 tahun. Dari 2007, kanun terbaru tentang kanun awal tentang Baitul Mal, muncullah kanun lagi setelah 11 tahun 2018, itu dirubah. Kanun 2007 nggak dipakai lagi, dirubah. Kemudian selang 3 tahun, kanun tadi revisi. Ditambah, ada aturan-aturan yang dihapus, ada aturan yang ditambah, menjadi kanun nomor 3 tahun 2021. Nah, itu yang revisi pemerintah, Pak? Pemerintah. Pemerintah Provinsi Aceh. Ya, Provinsi Aceh. Itu dari provinsi, gubernur ya. Jadi itu sudah direvisi. Informasi terakhir kan itu akan direvisi lagi, Pak. Karena kemarin sudah ada kita kunjungan dari Baitul Mal, dari Komisi 7 DPRA. Mereka berkunjung ke PMK Baitul Mal Kabupaten. Mereka mengambil aspirasi apa-apa saja. Jadi mau dirubah lagi, direvisi lagi. Tapi saya sampaikan kepada mereka kemarin, anggota DPR, apapun hasil perubahan revisi nanti, saya berharap bahwa aturan itu sesuai dengan syariat. Nah, bagaimana caranya sesuai dengan syariat? Karena falsafah ataupun aturan dasar dari pengelolaan zakat ini secara Bajnas itu 3. Pertama, aman syar'i, sesuai dengan aturan syariat. Itu dulu. Itu Bajnas, Pak. Itu Bajnas. Kemudian aman regulasi, secara pemerintah. Nah, aturan. Jadi kalau di runut ini kan syari'inya dulu, baru pemerintah. Jadi kita harus bagaimana secara pemerintah itu mengikut aturan syariat. Kan ini nih, bukan secara syariat mengikut aturan pemerintah. Itu yang salah menurut saya. Jadi karena munculnya zakat itu karena ada syariat, ada perintah zakat dari hukum Islam. Baru aman NKRI. Artinya jangan sampai dengan bantuan zakat ini malah merusak Indonesia kan. Kita bantuan kepada teroris, organisasi yang nggak jelas. Nah, itu yang mungkin perlu renungkan. Jadi secara filsafah zakat ataupun aturan dasar zakat yang ditetapkan oleh Bajnas itu aman syariatnya dulu, secara syariatnya. Secara syariat ini misalnya kita bantu orang miskin, secara syariat bagaimana orang miskin. Bukan secara bansos ya, bukan secara dinas sosial. Nah, bukan secara badan statistik, bukan itu maksud kita. Maka dalam hal ini kanun menetapkan DPS namanya, Dewan Pertimbangan Syariah. Ada yang menentukan siapa miskin menurut Baitul Mal, bukan menurut dinas sosial ya. Nah, siapa yang dikatakan fakir menurut Baitul Mal, bukan menurut dinas sosial. Nah, karena kan mereka pakai peraturan Menteri Sosial atau pakai statistik kategori miskin di Indonesia ini bagaimana kan gitu. Nah, jadi ini yang perlu disampaikan kepada mereka yang membuat aturan ini, menyampaikan ini supaya maaflah dalam tanda kutip kita jangan sampai berdosa dengan adanya titipan Allah kepada umat Islam ini, kepada pengelola Baitul Mal ini. Kita berharap kita dapat pahala kan. Nah, jadi bukan malah menjadi sebaliknya, Pak. Karena rumitnya aturan ini, hari ini banyak para mustahik yang seharusnya bisa segera kita bantu, akhirnya tertunda. Kenapa? Karena mereka harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah oleh Baitul Mal. Jadi bagaimana Bapak komisioner di Baitul Mal itu, Pak, menyiasati keadaan ini, menjalankan tugas dan fungsi Baitul Mal tadi, Pak. Jadi katakanlah ada aturan-aturan yang mengikat bahwa tidak semua yang disyariahkan untuk dilaksanakan oleh Baitul Mal lewat komisaris tadi ternyata sesuai dengan aturan yang berlaku. Katakanlah ada sekretariat di Baitul Mal yang juga harus menjadi bagian dari eksekusi bantuan tadi, Pak, dari 8 SNIP tadi.
Selama ini kita masih tetap berkoordinasi ya kepada pihak-pihak terkait seperti inspektorat, kemudian keuangan, bahkan kepada Bapak Bupati juga pernah kita sampaikan. Ini harus menjadi semacam pembahasan khusus lah agar masyarakat bisa tahu. Karena kita juga nggak salahkan sekretariat ya, sekretariat juga sulit. Dalam keadaan sulit mereka aparat sipil negara yang diikat dengan aturan-aturan negara. Secara pemeriksaan juga kita tidak tepat. Kenapa saya katakan tidak tepat? Ini bukan uang negara, bukan uang, maksudnya sumbernya bukan APBK, tapi sumbernya zakat. Kalau secara Basnas yang mengaudit itu bukan BPK. Yang mengaudit itu namanya audit syariah. Tapi kita diaudit oleh BPK. Kita diaudit oleh BPK. Jadi mekanisme pemeriksaan mereka itu kan selalu merujuk kepada mekanisme aturan menteri. Kemarin kabarnya saya juga tidak tahu pasti, tapi menurut informasi dari Pak Ketua kemarin, mereka sudah, Pak Ketua dengan Pak Sekretaris dan Pak Bupati sudah berusaha berkoordinasi dengan BPK. Untuk bagaimana pengelolaan zakat ini bisa lebih fleksibel ya. Tetapi BPK masih tetap bersikukuh. Mereka mengatakan bahwa pengelolaan itu tentang BPK, mereka tidak mau tahu tentang mekanisme pengelolaan secara syariat atau secara kanun. Yang mereka pegang itu, mereka diperintahkan agar memeriksa pengelolaan keuangan itu sesuai dengan aturan menteri ya. Nah, dengan mekanisme BPK bagaimana seperti itu mereka. Nah, jadi tidak ada syariatnya berarti ya. Mereka tidak pertimbangan syariatnya ya. Mereka tidak pertimbangan syariatnya. Nah, mereka pertimbangkan itu aturan yang telah ditetapkan oleh negara tentang bagaimana cara mereka memeriksa keuangan daerah. Kan itu. Nah, jadi ini belum temu titiknya. Dan ini bukan problem di Aceh Tengah saja. Menjadi catatan di semua kabupaten ya, di seluruh Aceh. Hampir seperti ini, kasusnya dengan berbeda-beda tapi hampir sama lah. Hampir sama lah. Jadi bagaimana Baitul Mal selama ini, katakanlah di tahun ini mengelola dana Baitul Mal itu dengan itu terbanyaknya untuk apa saja, Pak Komisioner? Ya, tahun ini kita diamanahkan mengelola anggaran cukup besar Pak ya, lumayan besar. Itu 24 miliar. Ya, 24 miliar ini dengan presentasi ya itu lebih banyak ke fakir miskin. Kita harus pakai presentasi. Jadi perlu kami sampaikan mekanisme kerja Baitul Mal itu. Setelah kita mendapatkan anggaran disahkan oleh DPR, nah ini pun juga menjadi pertanyaan Pak. Ketika belum diketok palu, belum sidang DPRK, biasanya di bulan Maret itu ya, karena itu mekanismenya bahwa anggaran itu bisa disalurkan kalau sudah disahkan oleh DPR. Nah, jadi kita mengikut ke sana. Jadi sehingga dari bulan 1 sampai bulan 3 itu biasanya kita nggak ada penyaluran. Pertanyaannya, kalau tidak ada penyaluran, lalu program misalnya program Baitul Mal tentang santunan fakir usur yang setiap bulan kita kasih 500. Apakah bagaimana melaksanakannya? Akhirnya diamprah Pak. Di bulan 4 nanti baru dibayar. Jadi kalau mereka nggak makan dari bulan 1 ke bulan 3, itu salah DPR. Itu salah siapa itu? Padahal uangnya ada, tapi karena belum disahkan belum bisa disalurkan. Jadi biasanya kita diberikan anggaran, kemudian kita buat presentasi, kemudian kita sidang komisioner, pleno, apa-apa saja program yang kita buat sesuai dengan masukan-masukan dari masyarakat, dari pemerintah, kita cocokkan dengan program pemerintah, lalu kita buat nama programnya. Misalnya miskin. Miskin itu ada, kalau nggak salah saya ada 17 kegiatan di miskin itu saja. Nah, misalnya miskin lansia, miskin disabilitas, miskin ODGJ. Nah, itu udah detail Pak. Kalau Bapak lihat DPA di Baitul Mal, mungkin tidak ada serinci DPA itu. Di keuangan mereka hanya gelondongan. Mereka cuma tahu 24 miliar. Miskinnya 7 miliar misalnya. 7 miliar ya. Mereka nggak pertanyakan lagi untuk apa itu. Tapi kita di Baitul Mal tidak. Karena itu tuntutan Dewan Timbangan Syariah, kita harus ada sub kegiatan namanya. Nah, jadi itu kita kelola. Hari ini 24 miliar yang kita anggarkan, yang diamanahkan oleh pemerintah untuk Baitul Mal dikelola. Itu sampai tadi terupdate, saya minta kepada bendahara untuk mengeluarkan pertanggungjawaban laporan, itu baru terrealisasi 8.853.129.800 Pak. Ini sudah Oktober. Berarti sisa waktu Oktober, November, Desember 2 bulan lagi. Sisa uang yang 24 miliar ini itu kita kejar Pak. Apa memungkinkan? Menurut Pak Komisioner terkejar nggak kira-kira? Saya pribadi pesimis. Dari pengalaman pekerjaan kita kemarin, karena terbatasnya SDM ya, sumber daya manusianya yang bekerja di Baitul Mal,
yang sesuai dengan aturan pemerintah maksudnya ya, Ya. bukan sumber daya orangnya. Jadi Baitul Mal tidak bisa serta-merta memakai dana uang yang 24 miliar itu melaksanakan program Baitul Mal langsung, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Nah, itu terikat dengan aturan Permen Q tadi. Jadi artinya uang tadi, semua uang yang akan dikeluarkan itu harus berupa program yang diusulkan dulu, Ya, kemudian disahkan oleh DPRK. ya, Itu juga aturan. ya. Yang Aturan. menyatakan pengesahan itu harus dari DPRK. Ya. Jadi semakin rumit berarti, Pak. Eh, Jadi menyiasat ini bagaimana, apa yang dilakukan Bapak? saya berharap kami secara komisioner sudah berusaha ya. Saya sering konsultasi dengan keuangan. Saya memahami mereka juga. Bahkan orang keuangan pun secara pribadi sebenarnya mereka tidak mau. Secara pribadi mereka kalau bisa janganlah di sini uang Pak. Kalau bisa Pak ambil saja. Karena terlalu rumit, Pak. Terlalu rumit, kami pun sulit sekali mempertanggungjawabkannya katanya kan. Kemudian kita sudah berkoordinasi dengan pihak Banda Aceh, BMA juga ada beberapa kali kita koordinasi, ke Basnas juga sudah ada konsultasi. Jadi terakhir ini tergantung keseriusan bapak-bapak yang memegang jabatan lah di pucuk-pucuk pimpinan kita. Ini kayaknya harus serius karena sudah banyak menelan korban ya. Jadi wajar kalau kawan-kawan kita di sekretariat juga merasa takut. Yeah. Mereka kalau patuh kepada kami harus sesuai dengan aturan kami, tapi mereka melanggar aturan negara, mereka berhubungan dengan APH nanti. Ya, Pak. Tapi kalau tidak patuh dengan kami, seolah-olah mereka tidak melaksanakan fungsi ya, tupoksi dari apa fungsi sekretariat itu dan apa fungsi komisioner. Nah, yang membuat kebijakan itu kalau dalam kanun itu kan komisioner, membuat program, menentukan program itu komisioner, tapi yang melaksanakannya sekretariat. Tapi sekretariat dalam melaksanakannya berpikir, ini kalau saya laksanakan ternyata kata pemerintah nggak boleh. Akhirnya tertunda, Pak. Akhirnya tertunda. Tertunda dan program tidak jalan, Pak. Ya, program tidak Meskipun jalan. datangnya dari Komisioner. Iya. Jadi gambarannya Pak, di bulan Oktober tahun ini bahwa dari 24 miliar uang yang dianggarkan oleh Baitul Mal, kemudian baru terrealisasi 8 miliar, sisanya berarti sekitar 14 miliar lagi Pak ya. 15-an ya, 15 miliar. 15 miliar lagi. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan uang yang 15 miliar itu? Ya kemungkinan silva Pak. Oh, itu akan silva. Karena itu aturan negara seperti itu kan, uangnya tidak habis itu dikembalikan ke kas daerah lagi kan. Silva lagi, tapi mungkin nanti ada penambahan, mungkin kalau memang pekerjaan fisik ya, fisik ini bisa kita lanjutkan di bulan 10 sampai dengan bulan 12, mungkin agak terserap juga anggaran sedikit. Begitu program-program pemberdayaan ekonomi, kalau bisa dilaksanakan, mungkin bisa bertambah lebih banyak lagi. Karena kita ada program pemberdayaan ekonomi, ada program pinjaman bergulir, tapi belum bisa dilaksanakan. Lagi-lagi kita masih terbentur dengan di aturan. Ya. Jadi kesan Pak bahwa selama ini banyak orang datang masyarakat ke Baitul Mal untuk meminta bantuan dengan berbagai alasan itu, kemudian mereka mengatakan bahwa Baitul Mal itu rumit. Ternyata kenyataannya yang harus dihadapi Baitul Mal itu tadi ya di aturan tadi Pak ya. Iya. Nah. Jadi masyarakat kan tidak memahami bagaimana kesulitan kami dalam membantu masyarakat ya. Kita kepingin kita membantu orang tapi kita jangan bahaya. Ya, kita tidak mengorbankan orang-orang kita sendiri karena untuk membantu masyarakat. Kembali ke aturan. Iya, kembali ke aturan. Jadi kalau memang karena aturan ini masyarakat merasa berkeberatan, ya saya mohonlah masyarakat dalam hal ini mengadulah kepada wakil masyarakat ya, wakil rakyat. Ya. Kami ini Baitul Mal nih kayak mana? Silakan saja di sana tempat kita pengaduan kan, agar mungkin wakil-wakil kita memikirkan bagaimana sebenarnya Baitul Mal ini. Jadi mereka menjadi PR lah. Jangan aturan yang dibuat itu malah mempersulit agama yang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Secara syariat sudah jelas, mungkin untuk administrasi boleh ya. Nah, kita berharap pemerintah fungsinya adalah evaluasi dan pengawasan ya. Jadi tidak sampai ke ranah menguasai. Nah, jadi dalam tanda kutip kekuasaan penuh Baitul Mal ini ada pada ya Baitul Mal itu sendiri. Ya, itu idealnya, tapi idealnya seperti itu. Dalam Baitul Mal ini kan ada beberapa unsur ya. Satu namanya Dewan Pengawas. Itu kalau di kabupaten Dewan Pengawas, kalau di provinsi namanya Dewan Pertimbangan Syariah. Mereka yang paling tinggi jabatannya. Yang membolehkan ini dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tuh tanda tangan mereka. Oh ini sah, sudah sesuai dengan aturan syariat, laksanakan. Kemudian badan, itu ada 1 ketua, 4 anggota, itu kami komisioner sesuai bidang.
Ada Pak Ketua, Pak Azkia Umar, kemudian saya bidang pengumpulan Pak Abdul Aziz, bidang perencanaan Pak Azhar Aziz, bidang penyaluran Pak Fakhrudin, dan bidang kelembagaan Pak Un Pajaruna. Ada 5 unsur situ sudah lengkap. Kemudian tenaga profesional. Nah, ini juga menjadi PR. Ini yang belum dilengkapi. Tenaga profesional belum dilengkapi karena kita belum ada perbubnya untuk penerimaan tenaga profesional, lagi digodok. Tenaga profesional itu apa saja Pak kira-kira? Tenaga profesional sebenarnya kalau dalam tuntutan kanun itu sesuai keahlian, Pak ya. Sesuai keahlian dia yang dibutuhkan oleh Baitul Mal. Maka orang Baitul Mal yang tahu keahlian apa sebenarnya yang dibutuhkan di lembaga ini. Misalnya Pak? Yang saya akuntan ya, akuntan keuangan ya, itu karena berbicara tentang uang ya, atau mungkin untuk sosialisasi apa itu untuk publishing ya, untuk humasnya. Jadi kan mungkin dari situ mungkin pertimbangan itu nanti akan dibuat peraturan bupati, kemudian kita akan rekrut siapa-siapa orang yang bisa kita terima. Mereka harus tes seleksi ya. Dan itu belum ada Pak sampai sekarang. Sampai segitu belum ada. Kita masih tenaga honor Pak, tenaga honor dan tenaga teknis. Satu lagi unsurnya itu sekretariat. Nah, sekretariat ini orang pemerintah. Mereka akan menugaskan orang-orang pemerintah untuk mengeksekusi ataupun melaksanakan program yang sudah dibuat oleh komisioner. Nah, ini pun sebenarnya masih kurang, Pak. Tenaganya, Pak. Tenaganya masih kurang. Ya. Kalau sesuai dengan aturan kanun, mereka harus lengkapi 4. Itu 4 mesin penggerak sekretariat. Kalau mereka lengkap dan mereka profesional, insya Allah lancar. Nah, apa itu? Pertama, kepala sekretariat. Itu sudah ada, alhamdulillah. Pak Armaja ya. Kemudian ada namanya Kasubag Umum, itu sudah ada, Ibu Halida. Yang belum ada Kasubag Pengumpulan, itu belum ada, kosong orangnya. Kemudian Kasubag Pendistribusian, Pendayagunaan namanya. Jadi untuk yang menyalurkan dia. Jadi situ ada 2 Kasubag yang khususnya ngumpulkan uang, nyalurkan uang. Nah, jadi nggak semuanya ke Pak Kasek. Pak Kasek ini ke atasannya, ya dia koordinatornya seharusnya kan. Tapi hari ini kan tidak, hanya kepada 2 orang ini. Seluruh kegiatan Baitul Mal itu terbeban kepada 2 orang ini. Mereka lah yang bertanggung jawab. Nah, jadi mereka juga sangat pening kepala mereka karena semua masuk ke mereka. Mau pengumpulan, mau penyaluran, maupun pertanggungjawaban, semua mereka ada pada mereka. Waktu mau kita terapkan misalnya di yang lain, kita nggak bisa karena itu SK-nya harus bupati, Pak kan. Itu kan pihak lain. Baitul Mal nggak punya wewenang untuk mengangkat mereka. Kalau memang punya wewenang kan udah kita laksanakan terus, Pak. Tapi nggak bisa. Kita anggap dia mampu. Ternyata dia bukan PNS, pangkat dia belum sampai, kan nggak bisa. Aturannya harus golongan 3 misalnya. Yang ada cuma golongan 2 pangkatnya, nggak bisa, batal. Akhirnya ya, kalau bahasa kita di sana, kita ini mobilnya bagus, Pak, tapi bannya kurang, Pak. Nggak bisa lari kencang. Bagaimanapun mesin yang ada dalam itu, kalau bannya nggak ada, ya didorong lah, mana bisa jalan. Dan sulitnya bukan kita yang mengganti ban itu, ada orang lain. Iya, kalau boleh kita mengganti ban itu kan kita beli ban baru, kita ganti terus. Saya ini nggak bisa. Jadi mobil yang harusnya bannya rodanya 4, yang ada cuma 2 sekarang. Ya 2 ban. Kayak mana mau jalan kencang mobil tadi? Kayak manapun bagusnya mesinnya, ini mesin sudah bagus sebenarnya ya, mesinnya sudah bagus. Dengan adanya kanun, dengan adanya regulasi-regulasi yang lain sudah bagus. Tinggal lagi karena tidak dilengkapi kanun tadi ya, tidak diikuti. Tidak, perangkatnya tadi tidak ya. Ya. Jadi Pak Komisioner Tengku Abdul Aziz, ya, kedepannya gambaran seperti apa yang Pak Aziz pingin bahwa Baitul Mal itu baru maksimal melaksanakan pekerjaannya apabila ada hal-hal tertentu yang diperbaiki. Mungkin idealnya seperti apa sih Pak sebetulnya? Idealnya kita kepingin Baitul Mal itu pegang uang, Pak. Nah, itu idealnya, Pak. Ada di kanun itu sebenarnya sudah boleh. Ya. Di kanun sudah menyatakan bahwa mekanisme penyaluran zakat itu bisa dengan UP namanya, Pak. Uang persediaan. Ya. Dan UP itu ada aturan dalam peraturan Menteri Keuangan. UP itu berapa, maka tergantung besaran anggaran, berapa persen dari besaran anggaran itu kan. Kalau dalam peraturan Menteri. Itu belum diterapkan. Kenapa, Pak? Kata mereka, di sinilah kita kadang-kadang bingung. Ya. Karena mereka ini dari sekretariat, Pak. Dari pemerintahan, dari keuangan ya, dari keuangan. Ya. Mekanisme UP itu hanya berlaku untuk APBK. Oh. Untuk anggaran pendapatan yang umum ya, untuk selain zakat. Kalau zakat nggak bisa UP, Pak. Tapi di kanun boleh, Pak. Nanti udah saya tunjukkan juga dengan mereka ini, Pak. Nah, kanunnya ada. Bisa UP, bisa TU, tambah uang, bisa TU sudah dikasih dengan keuangan, boleh dengan TU, silahkan. Tapi ada problem di TU dengan mekanisme bendahara, mereka nggak sanggup karena TU ini harus dipertanggungjawabkan setiap bulan. Setiap bulan mereka harus ngurus itu. Pertanggungjawabannya. Ya, kalau UP kan enggak. UP tadi kan dia akhir tahun nanti baru dikembalikan. Jadi mekanismenya beda. Jadi kita kepingin UP itu dilaksanakan. Misalnya kita minta ke pemerintah
bahwa zakat Baitul Mal itu ada 24. Kita mungkin berapa persennya harus kita masukkan. Ya. Nah, masukkannya ini kemana? Ini menjadi pertanyaan. Siapa yang pegang uang ini? Karena dalam mekanisme kata mereka itu, Baitul Mal nggak boleh nyimpan uang. Artinya Baitul Mal tidak punya rekening sendiri. Nggak boleh. Tetap rekeningnya menginduk kepada Pemerintah. daerah. Nah, jadi uang itu mau ditaruh di mana? Oh, ditaruh di bendahara. Bendahara itu tugasnya nggak menyimpan uang. Bendahara itu tugasnya hanya menyalurkan. Jadi kena lagi, Pak. Ya, jadi nggak boleh katanya. Nah, jadi UP yang diberikan mereka itu UP untuk rutin, bayar listrik, untuk bayar air, kegiatan kantor hari-hari lah. Ya. Itu pun mungkin sangat miris kita. Karena apa? Karena dari 24 miliar, kita cuma dikasih UP 27 juta Pak sebulan. Untuk operasional. Ya? Untuk operasional. 27 juta itu menurut saya kalau untuk bayar listrik, untuk snack setiap hari, kebutuhan rumah tangga, kantor itu nggak cukup pun. Lain ditetapkan seperti itu, Pak. ditetapkan. Alasannya karena itu sumbernya APBK. Lalu kemarin Pak Bupati katanya berusaha sudah mengupayakan itu ke provinsi, tapi kayaknya belum ada titik temu ya. Pak Bupati kan kepingin dengan mekanisme beliau kerja, ya kita lebih mengapresiasi beliau, mereka kunjungan langsung ke lapangan, bagaimana membantu masyarakat kan begitu. Ya. Jadi ketika masyarakat sudah dijanjikan dibantu, ternyata waktu proses terlalu lama, akhirnya kecewa masyarakat. Pak Bupati sudah berusaha memperbaiki itu, tapi kan nggak bisa dengan lisan ini harus dengan secara aturan ya. Kita harus duduk, ya mungkin perlu kita surati pemerintah pusat atau BPK pusat agar mereka memahami bagaimana keadaan Aceh dengan Baitul Mal ini. Ya. Jadi kira-kira Pak Ajis, dengan berbagai kendala tadi, bahwa di satu sisi Baitul Mal ini ada untuk melayani umat, kemudian setiap pelayanan itu menyangkut uang tadi harus ada aturan yang ketat dari Kementerian Keuangan dan lain-lain. Kemudian akhirnya Pak Komisioner di sana punya program, kemudian yang melaksanakan program ini adalah orang-orang sekretariat, bukan orang-orang dari Baitul Mal. Bukan komisioner, Pak. Bukan komisioner. Jadi akhirnya apapun programnya harus disesuaikan dengan sekretariat, dan itu harus sesuai dengan aturan pemerintah. Ya. Jadi artinya bahwa di satu sisi kita memakai syariat Islam, ada UUPA di sana, kemudian di sisi lainnya sebetulnya kita sedang dibelenggu atau diikat dengan aturan yang sangat mengikat tadi, dan itu non syariat. Jadi bagaimana Pak Komisioner Tengku Abdul Aziz untuk menyiasati keadaan ini sehingga sampai di tahun ini bulan Oktober Pak Komisioner bisa melaksanakan tugas dan fungsi Baitul Mal secara penuh. Kira-kira seperti itu, Pak. Saya usulkan ada dua mekanisme yang bisa diterapkan. Pertama, ya kita harus membuat peraturan khusus yang kalaupun memang bertentangan dengan aturan Menteri Keuangan, itu harus ada dapat legitimasinya pengesahannya dari negara ya. Karena kita peraturan khusus ya. Kenapa? Karena kita lembaga keistimewaan, Pak. Namanya pun istimewa. Kalau nggak ada khusus berarti nggak istimewa, sama saja. Misalnya sistem pengelolaannya sama dengan dinas lain, pertanggungjawabannya sama dengan dinas lain, ya enggak, karena bukan lembaga istimewa namanya itu. Kemana peraturan khusus ini akan kita usulkan? Ya ke BPK, karena ke berhubung ini pemeriksaan melalui BPK ya. Karena pengawasan keuangan. Ya, pengawasan keuangan adalah kan mereka yang setiap tahun akan memeriksa internal kita. Ya. Nah, kalau ada temuan mereka yang akan mengkritisi, kemudian kalau ada pengembalian mereka yang akan menuntut pengembalian. Ya. Nah, jadi itu solusi saran dari saya. Ini sudah saya sampaikan ke DPRK juga secara lisan memangnya kita belum ada RDP, rapat dengar pendapat belum pernah dengan DPRK. Sudah berapa kali kami minta tapi belum juga dipanggil-panggil. Ya, jadi yang kedua untuk lebih ya bebas sebenarnya, lebih mudah kita independen. Ya. Kayaknya harus dicabut dari PAD, Pak. Jadi di amandemen undang-undang itu. Undang-undang tentang zakat sebagai PAD. Zakat sebagai PAD itu kita amandemen menjadi zakat itu langsung dikelola oleh Baitul Mal, Pak. Ya. Tidak lagi melewati rekening kas daerah. Ya. Atau boleh mekanisme sistem blood ya. Seperti BLUD. Tapi kan dalam tanda kutip kalau seolah itu bisnis ya. Itu kita usulkan perubahan ini kemana, Pak? Ke DPR seharusnya. DPRK, DPRA. Itu sudah berapa setiap tahun kita rakor di provinsi sudah kita lakukan, Pak. Tahun lalu juga itu sudah masuk dalam ranah rakorda ya, rapat koordinasi Baitul Mal Aceh. Itu di provinsi sudah kita lakukan. Ada 12 kalau nggak salah saya, kemarin itu tuntutan dari rekomendasi dari Baitul Mal Kabupaten untuk pemerintah Aceh. Tapi
satu pun nggak ada dilaksanakan kayak. Jadi agak sulit Pak. Agak sulit sih ya. Jadi terakhir ya kita berharap kepada masyarakat memahami ya, memahami dan membantu juga bagaimana mengadakan perubahan ini ya. Ya, jadi ada peran serta masyarakat Ya, mendesak keadaan di itu. kanun itu memang disebutkan Pak, di pasal berapa itu ada memang masyarakat itu punya peran serta dalam menentukan arah Baitul Mal ini. Ada peran. Ada perannya. Jadi masyarakat bisa mengusulkan Bisa, perubahan bisa. tadi, Pak. Dalam aturan kanun peran masyarakat itu di mana? Peran Baitul Mal itu di mana? Peran pemerintah itu di mana? Di kanun itu sudah jelas. Fungsi dari pemerintah itu kan pada dasarnya itu evaluasi dan pengawasan ya. Jangan karena setiap tahun kita harus kasih laporan kepada pemerintah. Jadi mereka evaluasi dan pengawasan, kalau terjadi kekeliruan mereka yang memperbaiki kan begitu. Ya. Tapi untuk saat ini kayaknya bukan hanya evaluasi dan pengawasan, tapi lebih cenderung penguasaan ya. Penguasaan. Jadi kadang-kadang kita berpikir Baitul Malnya kami atau pemerintah ini gitu. Ya, karena tidak ada kebebasan tadi, independen tadi tidak ada Pak. Atau memang ya hapus saja Baitul Mal, jadikan terus lembaga resmi negara. Biar lebih mudah Pak. Lebih mudah, jangan masukkan orang-orang swasta dalam, langsung pemerintah. Jadi silakan Bajnas tadi Pak, nggak perlu. Bajnas enggak, kalau Bajnas orang swasta Pak. Oh, swasta. Mereka swasta dari beberapa unsur juga, teman mereka kan tidak terikat dengan aturan pemerintah. Ya. Dalam tanda kutip aturan pemerintah ini begini, tidak misalnya BPK tidak masuk, ya kan? Kemudian tidak ada sistem ketok DPRI dulu, ketok palu DPRK-nya baru bisa disalurkan. Menambah limitnya. Ya. Jadi auditnya internal juga. Auditnya audit independen, auditnya itu biasanya audit syariah dari Kementerian Agama. Karena kita kan punya Dewan Pertimbangan Syariah pusat ya, mereka yang menentukan ini program Basnas ini sesuai dengan syariah atau tidak. Ya. Jadi nanti dicocokkan dengan aturan negara. Nah sebenarnya seluruh program Baitul Mal itu semua sudah masuk program pemerintah. Apapun nama program pemerintah itu hampir seluruhnya sudah tersentuh. Kemarin Pak Bupati sudah melihat DPA kita, sudah sangat semangat beliau. Ya seperti ini kan berarti sudah masuk semua ini visi misi pemerintah. Ya Pak, sudah masuk. Cuman pelaksanaannya belum, saya bilang. Waktu diaplikasikannya berat. Kita bawa ada bantuan renovasi rumah, ada bantuan MCK, ada bantuan stunting. Itu tidak bisa kita laksanakan. Belum bisa dilaksanakan sampai hari ini karena pertama keterbatasan SDM kita ya, orang-orang yang bisa bekerja yang sesuai dengan aturan pemerintah belum bisa dipenuhi, ya kan? Kemudian ya mekanisme penyalurannya juga agak sedikit ribet. Sesuai aturan pemerintah juga. Ya. Jadi itu yang agak sedikit sulit. Mungkin yang selama ini yang lancar-lancar ya bantuan konsumtif. Kayak seperti bantuan fakir uzur, yang setiap bulan kita bantu orang-orang fakir yang sudah tidak bisa berusaha lagi, tidak ada yang membiayai itu setiap bulan, kita bantu 500.000 Pak. Ya. ODGJ, orang-orang yang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau masyarakat mau... Itu bantuannya berupa apa? Uang Pak. Uang ya, langsung ke keluarga berarti Pak? Itu langsung ke rekening. Rekening. Aturan Menteri Keuangan tidak boleh bantuan tunai. Itu harus non-tunai. Dan menjadi persoalan juga Pak. Apa persoalannya? Rekening harus rekening Aceh Pak. Rekening Bank Aceh. Di kanun tidak disebutkan itu. Rekening yang ditunjuk oleh bupati. Rekening yang ditunjuk oleh pemerintah. Harus ke Bank Aceh. Nah, jadi kadang-kadang kita agak sedikit kecewa karena Mustahik sudah buka rekening BSI ya. Jadi dia dipaksa harus membuka rekening Bank Aceh. Harus buka rekening Bank Aceh. Di Kenapa? kanun tidak ada, Pak. Di kanun nggak ada. Di kanun bank syariah yang ditunjuk oleh gubernur atau oleh bupati. Ya. Nah, jadi sekarang ini dua rekening kita itu hanya ada rekening Bank Aceh. Dan ada juga pertanyaan saya kemarin dengan Bank Aceh. Saya tanya, ini di kanun Pak, bahwa rekening Baitul Mal itu rekening bersaldo. Jadi saya lihat dalam laporan sekretariat, dividen dari penyimpanan uang Baitul Mal di rekening Bank Aceh itu 0. Ya. Jadi kok dividennya kemana ini? Kata Bank Aceh itu sudah masuk ke menjadi CSR ya, menjadi rekening daerah ya. Berarti daerah bukan ke Baitul Mal. Iya, dalam kanun rekening Baitul Mal. Ya. Rekening Baitul Mal. Menjadi CSR ke pihak lain, Pak. Di daerah itu ada 2 rekening, Pak. Satu rekening daerah RKUD umum ya, semua APBK umum. Satu rekening kas daerah khusus, itu rekening zakat. Tapi tetap rekening daerah juga namanya. Satu lagi rekening RKUD infak. Kita ada 2, zakat dan infak beda rekeningnya. Beda rekening. Dan semua itu Bang Aceh. Ya. Nah, jadi hari ini ya kalau kita lihat apa peran Bang Aceh untuk Baitul Mal? No, nggak ada. Nggak ada. Tapi apa manfaat Bang Aceh menyimpan uang Baitul Mal? Ya wallahu alam. Tapi yang jelas mereka bisa simpan uang itu bertahun-tahun, Pak. Ini kalau didengar oleh Bang Aceh, silahkan. Mereka berpikir apa masalahnya? Atau Bang Aceh memberikan zakatnya kepada kita, Pak?
Itu zakat, Pak. Itu bukan dividen. Oh, Jadi yang harus, tadi, kalau zakat itu sudah wajib iya, ya, zakat itu wajib ya. dividen tadi yang tidak jelas. Dividen yang nggak jelas ini. Dividen kita nggak jelas. Karena kebetulan bidang saya pengumpulan ya. Bidang pengumpulan saya kan harus tahu itu berapa dividen. Seharusnya dikembalikan. Karena itu sudah. Jadi akad kita rekening bersaldo ya. Rekening bersaldo. Dan kalau ditanya itu riba, itu sebenarnya kan sudah bank syariah. Mekanismenya sudah sesuai aturan Dewan Pertimbangan Syariah ya. Jadi kalau mereka misalnya kasih sponsor, misalnya wajar lah untuk Baitul Mal. Hari ini kan kita semua uang dari zakat. Kita beli tanah dengan uang zakat, kita beli mobil dengan uang zakat, kita gaji dari uang zakat. Jadi kita operasional dari uang zakat. Jadi nggak ada manfaat. Maaf, dalam tanda kutip, bukan nggak ada manfaat apa ya? Kayaknya kayak nggak ada guna kita simpan uang di Bank Aceh gitu ya. Nggak ada manfaat sepertinya kalau secara materi ya uang itu dikelola oleh pemerintah. Malah mudaratnya yang banyak, sulit sekali. Nah, jadi maaf ini ya, bukan saya memprotes, tapi inilah kenyataannya. Supaya kita sama-sama berpikir bagaimana memperbaiki ini. Jadi jangan kita biarkan terus seperti ini. Kita khawatir bukan menambah kepercayaan masyarakat dengan pengelolaan negara, mengurangi kepercayaan, malah membuat kecurigaan masyarakat dengan pengelolaan negara ini. Kan gini, satu sisi kita menjalankan aturan, tapi satu sisi kita kehilangan kepercayaan. Ke bahasa gawe, temas mayu payah tangku. Kalau bayar zakat mudah, Bapak tinggal buka rekening zakat, masuk uang itu, Pak. Tapi kalau Bapak mau ngurus siapa mau dapat zakat, enggak segampang itu. Harus pakai proses. Enak masuk payah keluar katanya. Jadi semakin menarik karena kita masih mempunyai beberapa sesi lagi dengan Baitul Mal. Untuk wawancara kali ini dengan salah seorang komisioner Baitul Mal Aceh Tengah, kita akhiri. Meskipun masih banyak hal yang menarik lainnya yang perlu kita bahas, mungkin akan kita bahas di sesi berikutnya. Mungkin sebagai kata-kata penutup, Pak, ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar dan penonton kita, Pak. Oke, terima kasih. Saya menyampaikan pertama untuk masyarakat ya, bahwa lembaga Baitul Mal hari ini tidak independen. Kenapa? Karena terikat dengan aturan ya. Dalam tanda kutip aturan itu lebih cenderung kepada aturan negara, aturan pemerintah. Pemerintah hadir untuk mengelola zakat ini dalam maksud dan tujuan yang baik, yaitu agar bagaimana optimalisasi pengumpulan zakat itu bisa membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan kinerja pemerintah. Itu kita acungkan jempol. Tetapi problem ketika aturan pemerintah diterapkan dalam pengelolaan zakat, agak sedikit sulit kita untuk memberdayakan zakat ini sesuai dengan kanun. Yang kedua, kepada pemerintah saya berharap ini menjadi perhatian khusus, agar mohon dipikirkan kelembagaan Baitul Mal ini, karena ini sebuah lembaga ketahanan umat sebenarnya. Seluruh persoalan-persoalan masyarakat, persoalan-persoalan umat Islam, dalam tanda kutip, persoalan pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat, insya Allah bisa terbantu dengan Baitul Mal. Nah, tetapi dengan tanda kutip, harus dipikirkan secara serius lembaga ini. Karena ini lembaga resmi, lembaga yang sudah dibentuk oleh negara, jadi kita tidak bisa semena-mena. Dalam arti kata kami pun tidak berani sesuka-suka kami melakukannya, karena kami diikat dengan aturan juga. Jadi mungkin perlu diadakan pertemuan dengan dinas-dinas terkait secara khusus dibahas, dan kepada para pemikir, tokoh-tokoh masyarakat khususnya di Gayo dan seluruh Aceh, tolong pikirkan Baitul Mal ini, karena ini manfaatnya untuk masyarakat. Mungkin bisa kasih kritikan dan masukan-masukan yang sifatnya membangun dan memperbaiki. Karena kalau tidak, ada dua kemungkinan. Baitul Mal ini akan berhenti pada titik startnya, atau akan lebih banyak memakan korban-korban selanjutnya. Nah, dalam penerapan penyaluran Baitul Mal ini. Mungkin itu saja, Pak, yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri podcast kita dengan salah seorang komisioner Baitul Mal Aceh Tengah. Karena program ini merupakan kerjasama antara Baitul Mal Aceh Tengah dengan podcast Lintas Gayo, maka wawancara berikutnya akan kita lakukan di lain waktu. Demikian kami akhiri. Terima kasih Tempo Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.